Yap, halo teman-teman. Eh, udah sempat ngulik nggak dari workshop pertama ya, hari pertama sampai hari kedua itu udah sempat ngulik lebih dalam nggak? Ada yang mau jawab? Ya, oke. Tapi kalaupun nggak sempat ngulik nggak apa-apa. Eh, masih error di running brokernya. Oke Mas, nanti ya Mas Basit kan punya nomor juga ya. Nanti bisa kontakkan di WhatsApp atau via DM juga nggak masalah. Eh, kita coba lanjut materi kali ini. Sebenarnya apa namanya? Materi kali ini tuh cukup simple ya, karena kita cuman mau integrasi doang. Kemarin toolsnya kan udah dipelajarin ya, Airflow sama DBT. Tinggal gimana sih cara konekinnya gitu. Karena di hari kedua kayaknya kita udah sempat singgung-singgung dikit ya. DBT itu perlu di run eh, periodically gitu biar datanya update. Eh, jadi ya sebenarnya nggak terlalu banyak kayak presentasinya ya ini meme yang menggambarkan aku kali ini jadi kayak nggak ada materi yang kayak gimana gimana gitu, nggak ada teori yang kayak gimana gimana kayak hari pertama atau hari kedua kan lumayan panjang yang teorinya ya. Kita bahas soal DAG, kita bahas soal DBT models, terus modeling, data modeling dan seterusnya gitu. Di presentasi kali ini tuh cukup simple sih untuk materinya ya. Jadi opsi untuk integrasi itu sebenarnya ada apa aja sih gitu kan. Karena Airflow dan DBT itu kan sebenarnya open source dan DBT ada versi berbayarnya, namanya DBT Cloud. Nah, gimana kalau kita mau implement Airflow plus yang berbayar gitu, yang DBT Cloud. Nah, teman-teman bisa gunakan opsi pertama ini kalau memang ada budget gitu ya, atau dari, sorry aku mute bentar, atau dari kantor eh, lebih condong untuk yang bayar karena kita nggak perlu manage infra dan segala macam. Nah, untuk yang opsi pertama ini eh, nggak akan aku hands on, jadi teman-teman ini udah ada resource ya. Wait, aku share dulu. Anyone with the link, copy link. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Eh, nah, kalau pakai DBT Cloud itu ada package atau operator ya, operator yang udah dibikin sama tim astronomer gitu. Ini bisa di-embed ke open source Airflow kita, atau kalau Airflow-nya pakai astronomer ya tinggal install aja gitu. Wait, provider DBT Cloud. Nah, ini salah link kayaknya. Nah, ini. Jadi ada banyak operator yang disediakan oleh astronomer. Pertama ini DBT Cloud Get Job Run Artifact Operator, terus ada sensor juga buat ngeran tapi kita nunggu sebuah external event ya. Kayak yang kita bahas kemarin, sensor itu kan external event untuk DBT-nya jalan gitu. Terus ada hook, terus ada job operator yang paling sering digunakan biasanya yang Cloud Run Job Operator karena kita mau run DBT comment gitu kan di DBT Cloud. Tapi kalau misal nunggu pakai sensor ya nggak masalah juga, tergantung use case gitu. Kayak contoh kita nunggu suatu tabelnya update gitu, terus kita ngambil metadatanya kapan dia terakhir update, nah itu bisa pakai sensor juga. eh Sebenarnya ini tinggal pakai, eh tinggal masukin job ID, dipilih ke cloud connection ID dan seterusnya gitu kan. Nah, step by step tutorialnya ada di sini. Jadi
DBT udah nyediain juga Airflow sama DBT Core tuh kalau diintegrasikan gimana gitu kan. Ini ada tutorial, teman-teman bisa go through aja ke link ini gitu ya, mulai dari prerequisite, terus install Astro CLI, install Docker juga, sampai running Airflow DAG-nya gitu. Nah, terus ini juga ada kode example ya, kalau teman-teman mau lihat contoh integrasi Airflow dan dbt Cloud gitu ya. Ini udah ada yang bikin. Dari Sang Chun, 12. Orang Korea nih kayaknya. Ah, dia orang Korea. Sun Wong Chun. Nah, kalau pakai Astro kan tinggal brew install Astro, terus Astro Devstruct. Eh, tapi tetap ya di sini dia contoh ini tetap pakai Docker file, jadi dia juga pakai Docker gitu untuk runningnya, baik di lokal maupun ketika up ke production gitu. Nah, ada opsi yang lain, yaitu yang coba kita demoin ya di malam hari ini, yaitu kombinasi antara Airflow dan dbt Core. Karena dbt Core ini yang open source, jadi kita gratis aja gitu kan pakai. Nah, teman-teman bisa baca beberapa, ada satu artikel ya, teman-teman bisa baca ini, gimana caranya Airflow dan dbt Core itu bekerja dan konsiderasinya gitu. Kurang lebih dia udah petain kayak gini. Kalau kita pakai bash operator, bash itu berarti kayak CLI biasa ya. Itu dependency manajemennya gimana, terus overhead dari sisi developer, terus ada overhead juga dari sisi infrastruktur. Overhead itu maksudnya kayak setup di awal ya. Setup di awalnya gimana gitu, dan maintain-nya. Nah, kalau dibandingin sama UB, Kubernetes Pod Operator, dia overhead dari sisi developer dan infrastruktur lumayan medium ya, lumayan tinggi, lebih tinggi daripada kita pakai base operator. Jelas karena sebenarnya base operator kan ya basically terminal aja gitu kan, pakai terminal. Kalau Kube ya kita harus setup clusternya gitu kan, terus podnya harus dijalanin dan seterusnya gitu. Tapi untuk Kube ini menangnya adalah di sisi flexibility gitu kan, karena kita bisa apa namanya, assign sebuah resource itu ya, maksimum resource, terus kayak bisa dynamic resource juga untuk beberapa model yang emang nggak terlalu berat gitu kan, atau yang berat kita bisa assign lebih gede gitu kan potnya. uh, I think selebihnya bisa dibaca ya. Intinya pakai dbt run select. Nah, terus kita langsung hands on aja lah. Ini cara untuk nge-integrate Airflow sama dbt Core. Mungkin orang lain punya cara tersendiri, cuman ini kurang lebih cara yang menurutku enak. Pertama, eh, kayak yang kita tahu ya, ketika kita pakai Docker Compose-nya Airflow, kita butuh mendefinisikan eh, additional pip requirement gitu kan. Ini ada pip additional requirement. Nah, cuman perlu dipahami ya, konsiderasi dari tim iFlow-nya udah nyebutin sendiri bahwa additional requirement ini digunakan hanya untuk quick check gitu loh. Eh, Dia bakal installing requirement add container startup every time service is started. Jadi ini nggak terlalu optimize untuk production sebenarnya. Dia menyarankan ya, tim Marvel itu menyarankan untuk build custom image gitu ketika kita punya requirement yang cukup banyak. Cuman karena kita cuma pakai dbt, ya udah pakai ini aja. Cara pakainya gimana? Additional requirement ini kita perlu tulis environment variable di sini, pakai .env karena Airflow udah langsung baca ya .env di directory project yang sama gitu. Nah, ini tinggal masukin key-nya, terus kita mau install apa aja gitu kan.
dipisah dengan spasi. Jadi ini install dbt core, kemudian install dbt postgre. Kayak yang kita lakukan kemarin malam gitu. Terus mungkin ada pertanyaan gitu, Mas, kalau misal kita mau ke production ya, karena emang nggak disaranin untuk pakai cara kayak gini, maksudnya apa, Mas, untuk build custom image gitu? Maksudnya adalah kita perlu bikin satu Docker file gitu, satu Docker file di sini. Terus kita perlu inherit dari image Airflow. Airflow, eh, nah ini kita bisa pakai yang official ya. Airflow, Docker Hub, official. Nah ini Apache Airflow. Kita bisa pakai si image ini sebagai base gitu ya. Apache Airflow, dulu, kita pakai yang latest ini deh. Apache Airflow yang latest. Tag-nya latest. Nah, kita bisa pakai kayak gini. Terus teman-teman misal punya requirements.txt ya, nanti bisa di copy aja requirements.txt ke uh, requirements.txt gitu kan, ke dalam um, image yang bakal kita bikin gitu. Nah, habis itu kalau perlu install dari requirement ya, berarti tinggal jalanin run pip install minr requirements.txt. Kayak gitu. Jadi build custom image itu artinya kita bikin satu Docker file untuk yang digunakan di Docker Compose. Cara gunainnya tinggal ini di komen aja karena kita nggak mau pakai image bawaan, tapi kita perlu build dari Docker file. Jadi ketika kita jalin Docker Compose up gitu ya, dia bakal nge-build sesuai apa yang kita definisikan di Docker file ini. Cuman untuk malam ini biar cepet, aku rasa nggak perlu pakai kayak gitu karena cuma dua doang. Nah, eh, waktu teman-teman ngejalanin pasti agak lumayan lama ya. Makanya ini waktu workshop aku jalanin dulu biar nggak terlalu makan waktu karena dia harus install eh, requirements-nya itu di seluruh komponen, di web server, di trigger, di scheduler itu semuanya diinstal. Oke, nice. Lanjut ke cara bikin DAG-nya gitu. Karena kita kan mau nge-schedule ya, nge-schedule si DBT-nya. Nah, cara pertama, ini yang paling basic, jadi kita bisa uh, bikin pipeline sesuai schedule yang kita mau nih. Jadi kita bikin DAG ya, kayak yang kemarin, terus definisikan start date, description, sama interval ya, interval ini mau kapan. Nah, terus masukin tuh schedule-nya mau berapa hari sekali atau berapa jam sekali. Nah, tasnya bakal ada dua, yaitu kita pisahin tas untuk run sama tas untuk tes. Eh, jadi di sini komennya adalah kita pindah dulu CD ya, pindah directory ke DBT directory, di mana DBT directory itu ada di dalam DAX, terus dalam DBT, terus nama projectnya kan. Terus habis pindah, dia bakal ngejalanin DBT run. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin kan ada profiles dir. Profiles dir itu maksudnya apa, Mas gitu. Jadi kalau kita integrasi Airflow dan DBT dalam satu project dan bakal jadi satu kontainer kayak gini, kan kemarin si profiles itu kan adanya di ini ya, ada di directory temporary di user kita ya. Kalau di Mac adanya di .dbt gini ya. User, nama user, .dbt, profiles.yml. Kan kemarin ada di sini. Nah, ini tuh nggak bakal kebawa sama Docker gitu kan. Ketika kita nge-build, dia nggak bisa baca karena
files ini tuh adanya di lokal mesin kita gitu, nggak mungkin ke bawah. Jadi yang harus dilakukan adalah di folder project DBT-nya ini, di partner warehouse, kita harus eh, bikin profiles.yml dengan value yang sama ya ketika kita DBT ini bisa di copy aja gitu, bisa di copy terus masukin ke sini. Nah, eh, jadi waktu di pipeline-nya, di DAG-nya, kita perlu tambahan argumen untuk menentukan profile sendiri itu ada di mana gitu. Karena default-nya dia bakal cari ke user user.dbt gitu kan, profiles.yml. Nah, kita harus definisikan nih profiles direktorinya ada di mana. Kebetulan kita taruh di folder ini ya, dbt partner warehouse, di bagian luar itu sama dengan si variabel dbt ini, dan kita udah pindah. Jadi profile sendirinya adalah di current directory karena kita udah change directory di sini. Untuk tes sama, sorry ini perlu. Jadi ada task run, ada task untuk tes. Bedanya adalah kita ngejalanin DBT test gitu ya. Bentuknya gimana Mas? Kalau dilihat dari UI gitu kan. Kalau dilihat dari UI, munculnya sederhana. Ada DBT Deck Basic ini, terus dia schedule-nya daily. Dia kalau jalan, dia bakal run semua model. Nah, jadi perlu diperhatiin ya, kalau kita bikin yang basic tanpa ada selektor ya, kemarin kan kita bahas selektor, dia bakal run seluruh model. Jadi per hari itu dia bakal seluruh table gitu ke update. Nah, ini jalan, tes pasti ada yang gagal karena kemarin kita belum benerin tes ya. Kita cek tesnya gagal di mana. Yap, gagalnya ada di model not null revenue by day. Nah, ini pasti ada gagal karena kita pakai lagging dan nggak filter. Nah, ketika ada gagal gini, di kasus real ya, kayak di kantor atau di kerjaan gitu, ya kita bisa notify gitu kan, ke teman-teman data analis atau eh, data scientist ya yang pakai model ini, bahwa table ini udah nggak sesuai gitu dengan ekspektasi bisnis. Hati-hati atau bisa di solve gitu ya, atau dicari gitu gimana cara bug fixnya. Untuk run-nya semuanya oke nih, semuanya berhasil nge-run dan nge-create table atau nge-create view-nya masing-masing. Nah, cara ini eh, cukup mudah ya untuk dilakuin. Kalau misal teman-teman punya banyak model dan dipisah-pisah gitu per teks, kayak yang kemarin kita contohin di sini ada teksnya kan, ada teks. Tuh teman-teman bisa copy-copy aja nih, atau ya copy, bikin Python file baru, terus tinggal diubah di sini untuk selektor ya. Select tagnya apa gitu. Tagnya misal schedule one day gitu. Itu bisa juga, ini selektor. Tapi ini kan bakal capek ya maintain ya. Setiap ada model dengan tag baru, kita harus bikin. Ada tag baru, kita harus bikin gitu. That's why nanti kita bahas masalah yang eh, bikin satu kali, terus baca dari YAML, dan bisa bikin banyak pipeline. Sebelum ke sana, ada cara lain gitu, untuk orchestrate si DBT-nya, yaitu yang ini, yang advance ini. Kita baca dari manifest DBT. Jadi sama ya, di atas kita perlu definisiin dulu DBT direktorinya di mana. Kita bikin DAG dengan satu schedule. Nah, terus kita bikin function untuk membaca manifest dari DBT. Manifest tuh gimana sih bentukannya? Jadi setiap kali kita compile atau kita run,
dia bakal nge-create satu manifest.json ini di dbt. Jadi di sini di dalamnya adalah ada nodes, ada metadata dari dbt itu sendiri, ada source, macros, docs. Jadi ini kayak aset-asetnya dari kita punya dbt gitu. Makanya kita coba load di sini, load data ini, data JSON-nya ini, kemudian di pipeline-nya, file yang ini, JSON ini, perlu kita baca dan kita pecah nodes-nodesnya. Sebelum itu mungkin ini ya, function untuk bikin task. Jadi di function bikin task ini kita ambil dua argumen atau dua parameter. Pertama adalah node atau modelnya. Terus dbt verb ini menunjukkan ininya, apa namanya, komen dbt-nya. Jadi kita mau run atau mau tes atau yang lain gitu. Mau tambahin else yang lain boleh. Nah, kalau misal run berarti di bash operatornya kita perlu masukin yang run gitu kan, model, profile sendiri dan lain-lain. Nah, sedangkan ketika tes kita perlu replace nama node-nya menjadi tes. Kenapa? Karena ini biar nggak tabrakan aja sih. Nah, jadi task ID itu kan harus unik ya dalam satu DAG. Jadi node test ini bakal jadi task ID di base operator. Sama, komennya sama. Terus di awal kita butuh compile dulu karena manifest JSON itu nggak bakal kebikin kalau kita nggak pernah compile ya. Dan kalau ada perubahan ya kita perlu compile ulang gitu kan. Nah, terus di bagian sini, ini yang aku maksud ketika kita baca JSON tadi gitu. Jadi kita perlu loop di nodes. Jadi kita baca si nodes ini ya, key nodes ini. Di sini kan ada banyak nih, ada banyak ya, semua model kita ya, semua model kita. Terus kita loop eh, si isinya gitu kan. Data nodes ini kita loop, terus kita cek apakah dia bentuknya model atau bukan gitu. Kalau model berarti kita perlu orchestrate, kita perlu create satu dbt-task gitu ya. Kita perlu bikin dbt-task baik yang run maupun test. Ini untuk create dbt-tasknya. Nah, kita kan kalau nge-create tasknya doang gini kan belum belum mendefinisikan ini ya, apa namanya, relationship dari tasknya gitu kan. Kita cuma bikin tas doang gitu, nggak bikin yang lain gitu kan. Nggak bikin relasinya gitu, sorry. Nah, yang looping bawah ini untuk ngebikin relasinya. Jadi setelah tas yang udah dimasukin di sini, kita perlu loop ulang di nodes-nya, ngecek apakah dia punya upstream atau enggak. Jadi di awal kita perlu definisikan si relasi ke dbt compile, karena dbt compile ini jadi start paling utama ya. Jadi start paling utama, terus kita ambil tas di dictionary ini untuk direlasiin sama compile dan punya downstream juga ke tesnya. Jadi dia bakal run test gitu kan. Nah, ini yang pertama gitu kan. Nah, kita cek lagi apakah di di DBT task ini punya dependensi atau enggak. Cara ngeceknya adalah di JSON tadi udah di Amin. Buka. ngeceknya adalah Enggak, belum buka dong. Mau beli apa, Min? Kafe kan belum sih aku anterin. Belum buka. Lah itu iya, ada. sorry ya Mas. Eh, nah di dalam objek di nodes ini ketika kita buka ya, dia ada depends on. Aku lupa. Not depends on, not depends on. Nah ini ada key depends on. Jadi kalau dia punya dependensi ya, kayak misal
kemarin kita bikin silver apa gold layer punya dependensi ke silver layer gitu. Berarti di sini bakal ada nanti. Tapi kalau nggak ada dia ya kosongan gitu, list kosongan. Nah, kalau ada berarti kan masuk ke looping ini kan. Dia masuk ke looping ini dan bakal kita relasiin juga. Kalau dia namanya model kita relasiin gitu. Di compile upstream node-nya direlasiin ke compile terus dia bakal jadi upstream ya, bakal jadi upstream dari si node yang sekarang. Sampai sini nangkep nggak? Bentuknya, bentuknya dia bakal ada visualisasinya kayak DBT docs yang kemarin kita run gitu, DBT docs. Nah ini full screen. Nah di awal semuanya kan berrelasi ke DBT compile ya, karena kita butuh manifest JSON-nya. Terus model-model yang nggak punya upstream dia bakal dijalanin pertama kali ini. Bakal jalanin pertama kali setelah DBT compile kan. Di mana ya ini ada my first DBT model ini yang dari apa contoh, terus ada fact purchase, ada dim product, ada dim user. Nah terus dari situ ini kan second DBT model dia dependen ke first DBT model ya, karena dia baca hasil dari sini dulu. Terus tes dari first DBT model juga dilakuin gitu kan. Sama halnya kayak yang kita lakuin gitu di fact purchase. Ketika kita berhasil bikin modelnya, kita run test gitu. Ini ada tesnya gitu. Kita run test. Nah, untuk model yang lain yang revenue by day, dia juga nunggu dari fact purchase ini. Fact purchase nunggu ke dari juga dari dim product gitu. Dimensi dari produk. Kenapa? Karena ya di dalam SQL revenue by day kita ada join kan. Jadi jangan sampai kita ngelakuin join dulu padahal datanya belum ada gitu kan. Belum up to date gitu. Sama juga di masing-masing model bakal ada tes, terus ini juga bakal ada tes. Itu tesnya fail karena nol kemarin sih. Udah, nah ini sama ya. Kalau misal teman-teman sama kayak yang basic tadi, kalau misal ada banyak schedule, strateginya adalah bisa lewat teks. Jadi di sini perlu misal dikasih di sini ya dikasih if atau dikasih looping apa kondisi lagi ngecek apakah teksnya itu sesuai dengan DAG yang kita bikin atau enggak. Oh, ini ada teks. Nah, ini ada teks. Jadi teks ini bisa dibaca juga untuk generate multiple DAG gitu kan. Nah, contoh contoh generate multiple DAG gimana, Mas? Nah, yang kita butuhin adalah satu YML file baru. Jadi dia bakal baca YML file ini yang mana isinya adalah schedule yang kita butuhin. Dan mulai dari nama, terus ya ini type sebenarnya uh, perlu ada atau enggak, cuman ini pembeda aja. Uh, Kapan kita type-nya itu uh, by schedule atau type-nya itu by business process. Karena tag itu biasanya kalau di apa namanya di real case ya, di real case itu kita bisa kasih tag-nya itu by business process juga. Misal ini ini kan ada schedule, terus ada bisnis, ini adalah bisnis proses untuk uh, financing gitu ya. Banyak financing itu apa ya? Apa ya? Journaling gitu ya. Misal journaling gitu, journaling. Nah, ini kan sesuai dengan bisnis proses ya. Nah, waktu di hilang lagi. Di schedule ini kita bisa masukin gitu type-nya apa gitu. Terus masukin deskripsi biar nggak lupa.
Terus ada interval juga, ini interval yang bakal digunain di DAG, selector ini yang bakal digunain di DBT. Let's go ke Python filenya ini. Ada DBT schedule from YML. Mirip di awal kita cuma perlu import ini aja. Paling bedanya ya regex sama YML karena kita mau baca YML file itu kan. Terus kita definisiin DBT directory. Terus ini ada function untuk create DAG. Jadi kita bakal nge-create semua DAG yang kita butuhin berdasarkan schedulers.yml. Jadi di sini argumennya adalah schedule. Ini bentuknya dictionary gitu ya. Atau bisa gini ya. Atau bisa kasih type hiding itu di. Salah. Nah, pertama yang kita perluin adalah kita harus bikin DAG ID-nya dulu kan. DAG ID-nya baca dari mana? Uh, Ya ini prefix ini terserah convention kita ya. Terus ditambah atau dikoncat dengan nama schedule-nya. Ini schedule 1 week gitu ya. Jadi bakal dbt basic YML schedule 1 week. Nah, terus kita instantiate si DAG-nya, di mana pakai DAG ID ini masuk ke sini, start date ini ya tergantung kita mau bikin dari kapan gitu ya. Terus description-nya bisa pakai ini atau bisa juga pakai yang kita dapat dari schedule gitu. Schedule.get description. Ini bisa juga. Kalau nggak ketemu, empty sih. Karena di sini kita udah pakai description juga ya. Nah, terus untuk schedule interval, kita pakai key yang interval gitu dari YML ini. Kan ini ada intervalnya. Ini 1 week, kita pakai cron syntax kayak gini, atau bisa juga ya pakai daily gitu ya, itu bisa juga. Yang penting ini adalah sebuah string gitu ya. Oke, udah. Terus kita bikin task ID-nya, di mana task ID ini bakal beda-beda sesuai dengan schedule name-nya ya. Tapi karena name di sini ini lumayan apa namanya bebas ya, free text gitu, orang-orang kan bisa ngisi apapun. Kita perlu bersihin dulu gitu pakai regex ini untuk nge-cleansing. Cleansing ini A sampai Z ini di apa yang alphanumerik, cleansing alphanumerik jadi underscore terus di concat lagi sama name ya. Uh, Terus yang bawah sama lah ya, kita pakai bash operator. Jadi kita pakai DAG-nya yang tadi kita udah define. Terus task ID-nya dimasukin sini, dibedain antara run sama test. Ini test. Terus yang membedakan lagi adalah waktu di selector ini. Jadi main select, argumen select ini kita baca dari YML tadi kan. YML tadi schedule.get selector.strip, biar nggak ada white space double sih. Strip ini untuk cleansing aja, biar nggak error. Untuk tes sama definition relationship juga task run punya downstream ke task test. Nah, terus untuk bikin DAG-nya kita perlu panggil ini kata apa? Function globals, terus DAG ID sama dengan back yang atas ini. Jadi setiap kali kita panggil function make dbt pipeline ini, dia bakal nge-assign ke globals variabel. Nah, setelah udah didefinisikan, kapan sih dipanggil itu si functionnya ini? Dipanggilnya ketika kita baca YML. Jadi kita baca ya current directory ini, terus kita cari, ini current directory dari file ya. Jadi kita baca directory dari file yang dbt schedule from YML ini di mana.
terus kita tambahin schedulers.yml karena schedule-nya ada di direktori yang sama gitu dengan file ini. Kenapa nggak pakai ini gitu? Karena nggak semua, karena apa namanya, DAG run itu dia runnya bukan dari folder DAG, tapi runnya dari option di worker gitu. Jadi nggak mungkin bisa baca. Jadi kita perlu bikin variabel ini gitu. Nah, cara bacanya sama, simple ya. Kita pakai open with open file, terus ini load YML-nya biar jadi dictionary. Terus kita ambil key yang scheduler, di mana ini key paling atas kan scheduler ya. Terus di key tersebut ada objek apa aja gitu kan. Kita looping tuh objeknya. Jadi for schedule in scheduler, kita panggil functionnya make dbt pipeline schedule. Nah, misal kita eh, kemarin tuh one day, ini 7 day semua ya. Ini ganti 1 week deh, ini ganti 1 week. Terus ini kita ganti 1 day ya. Misal tim produk itu 1 day karena butuh update lebih cepat. 1 day. Terus dim user kita pakai 1 day juga. Pack purchase kita juga pakai 1 day. Nah, terus yang perlu dilakuin adalah ini ketika 1 week berarti 7 day tadi. 7 day atau lupa. Oh, 1 week. 1 week. Terus kalau ada tag lain gitu tinggal definisin di sini schedule 1 day, run all model, intervalnya kita bisa pakai daily, terus tagnya 1 day. Nah, dia kalau kita cek di web servernya, dia bakal ke create banyak tuh. Tadi kan cuma 1 week nih, dia langsung ke create yang 1 day. Bentuknya gimana? Bentuknya kayak graph yang basic tadi, cuma ada run sama test. Sayangnya tadi aku nggak punya cukup waktu untuk ngulik gimana caranya ngambil manifest tapi dipecahin per schedule gini. Jadi teman-teman bisa explore lanjutannya itu ya. Misal kita trigger, wait, ini kebanyakan. Dia bakal jalanin semua model yang ada tag-nya 1 day. Yang nggak ada tag-nya, ya nggak bakal dijalanin gitu kan. Karena selektornya yang 1 day doang. Nah, ini sukses, kita coba lognya. Nah, kelihatannya di sini cuma ada dim product, dim user, sama fact purchase. Dan tesnya juga sama, cuma ada tes untuk produk kategori, produk price, dim user, fact purchase, dia dim user, fact purchase, ini tes apa tesnya untuk tabel-tabel itu sendiri. Ya, Kak, nanti kodenya bakal di-push di repo. Iya, selalu di-push kok. 3 hari berturut-turut ini kita push. Ya, materinya kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi integrasi itu cukup simpel sebenarnya. Jadi kalau misal di kerjaan gitu ya, kan ada role yang data engineer, ada yang data analis. Nah ya, yang data analis atau data warehouse engineer gitu, ya udah fokus ke DBT-nya aja. Jadi ngubek-ubek di repositorinya ya yang ini aja gitu kan. Ketika ada model baru perlu di schedule, ya mereka nggak apa-apa gitu langsung masukin ke schedule ini gitu kan. Nggak perlu ngubek-ubek Python file yang di DAG gitu karena takutnya ada dependency error gitu atau hal yang nggak diinginkan lah. Jadi responsibility-nya itu udah masing-masing ya. Orang data analis atau analytics engineer ya, analytics engineer itu ya udah fokus ke DBT. Teman-teman DE kalau mau bantuin schedule ada orkestrasi baru dan segala macam, ya udah fokus di Python itu.
Tapi sedangkan kalau misal cuman nambahin tag dan nambahin schedule baru, ya udah tinggal nambahin di YAML ini. Jadi enak gitu, separasinya enak, jadi kerjanya juga lebih enak. Aku push dulu semuanya, fix something, and something tuh gue fix hal-hal receh sih sebenarnya di SQL, jadi nggak perlu. And integration, git, wait, git push origin 2, untuk reponya ada di sini ya teman. Kenapa bikin baru? D3 agak berat nih, mesti di-replay terus biar lebih ngerti. Ah, karena waktunya kita banyak, langsung open mic aja Mas, kalau mau nanyain sesuatu. Yang basic, yang advance mesti replay. Ah, coba ya, kita ulangi lagi ya yang advance ya. Jadi, yang advance itu eh, intinya adalah kita bakal bikin DBT task sesuai dengan masing-masing model gitu. Kalau tadi kan yang basic kan ya udah kan DBT tasknya jadi satu. Nah, yang advance itu masing-masing model ada tasknya sendiri gitu, baik run ataupun test. Nah, cara untuk ngebaca apa namanya model yang kita punya udah apa aja sih gitu ya sebenarnya. Nah, itu bacanya dari manifest ini. Jadi kita perlu bikin load manifest ini, baca manifest JSON dari si DBT-nya. Karena isi manifest itu semua hal yang ada di DBT, mulai dari model, mulai dari relationship, terus makro, dan segala macam tuh ada semuanya di manifest JSON ini gitu kan. Nah, eh, ya, jadi waktu bacanya itu ini, terus kita bikin dictionary kosongan untuk nyimpan sementara ya. Ini sebenarnya untuk nyimpan sementara, karena kita butuh untuk mendefinisikan relasi kan. Nah, apa yang disimpan di dictionary ini adalah semua hal yang kita bikin tasnya gitu. Bukan semua hal, semua model yang kita bikin tasnya. Caranya adalah kita looping dari nodes tadi, kan manifest JSON ini nodes kan banyak ya. Nodes nodes ini kan ada banyak nih, ada model bla 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 bla, ada tes. Nah, kita perlu baca yang model doang untuk saat ini ya. Teman-teman bisa baca juga yang sheet gitu kan. Kita baca yang model. Nah, setiap ada kata-kata depannya model gitu, ini kan nge-split doang ya. Split titik, kita ambil paling depan model. Setiap kita nemu nodes atau aset yang model, kita bikin apa DBT tasknya gitu. Kita bikin airflow tasknya, baik yang run maupun test. Nah, udah kan kebaca di sini. Nah, udah dimasukin ke sini semua, ke dictionary ini. eh, itu kan masih random ya, kayak ya udah semuanya di push aja gitu di situ. Gimana caranya mendefinisikan relationship gitu kan? Nah, cara ngedefinisikan relationship, kita perlu looping lagi sayangnya gitu kan. Kita perlu looping lagi ketika nemu model, terus eh, kita cek node testnya itu apa, bukan cek, nge-replace aja ini sebenarnya tes. Nah, kita perlu definisi relationship ini. Jadi, semuanya harus eh, jadi downstream dari DBT compile. Karena DBT compile itu yang paling awal gitu. Itu kalau di contoh kita kayak MT operator kemarin gitu kan. Dia yang paling awal. Nah, terus kita ambil node yang sesuai dengan ini dari dictionary. Jadi kan itu bentuknya udah sebuah objek task Airflow ya. Jadi ini bisa direlasiin gitu kan. Terus direlasiin ke tesnya. Jadi ini yang
file ini apa ya, file yang lain ini untuk mendefinisikan relation antara run dan test. Nah, yang ini, looping yang ini untuk mendefinisikan relation antar model. Nah, udah nih, run sama tesnya udah ke definisiin. Jadi kan run jalan lebih dulu daripada tes. Nah, untuk model-model yang berrelasi juga, kita ngeceknya dari depends on ini. Jadi di manifest JSON, kalau kita buka yang model, ada key key depends on mana tadi ya, anjir. Ini depends on. Ya kan ada depends on ini kan, bentuknya objek lagi atau dictionary gitu kan. Nah, dia depends kemana gitu, nodes yang lain. Jadi kita baca depends on nodes. Ini kan bakal ada list gitu ya, kalau emang ini banyak. Kita coba cari yang banyak deh, biar muncul. My first DBT model, dim product, no, no, no. Uh, 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 uh. Source udah mana ya? Ini revenue by day. Nah, revenue by day itu kan dia depends ke fact purchase ya. Nah, ini depends on fact purchase sama dim product kan. Nah, waktu bikin relasi airflow task-nya, kita nggak mau eh, revenue by day ini jalan lebih dulu daripada dua ini gitu. That's why kita ambil di sini upstream node-nya. Jadi upstream node kita split dulu. Oh, ini tipenya. Kita ambil tipenya dulu. Apakah dia model juga atau enggak? Ini kan kita ambil ya model. Kalau dia tipenya model juga, baru kita definisiin relasinya. Jadi upstream node, karena semuanya udah masuk ke dictionary ini, kita ambil si tasknya dari situ, baru kita isi downstreamnya yang dari node ini. Kurang lebih kayak gitu sih go through-nya. Nanti bisa coba dilihat di repo lah, pelan-pelan. Git add, git commit, add comments, git push origin gua master. Wait, aku baca pertanyaan ya. Kita nyantai dikit. Kemarin yang ketinggalan di D2 apa Bang? Ada yang bantu jawab nggak? Sorry, habis pulang gym, latihan di Samsak terus tidur lebih awal gara-gara tadinya bangun pagi buat tenis. Ya, D itu bisa ditonton di YouTube ya. Jadi D itu tuh kita ngulik soal DBT. Full fundamentalnya dari DBT itu. Mulai dari create project, terus bikin model, bikin source, itu lumayan banyak tuh, lumayan lumayan panjang ya kita ngulik all around dari DBT itu lah. Dan ya, jadi intinya kita di itu soal DBT. Boleh dilihat di YouTube-nya aja Mas Henry. Bantu mau jawab dari Mahardian Yusuf. Oh, jadi kalau di pengalaman Mas Tony, untuk yang membuat model DBT itu biasanya AE dan DA ya Mas. DE fokus maintain workflow, profile DBT ya Mas. Atau kadang DE bantuin juga untuk bangun model. Kebetulan di kantor sekarang, DBT itu dipegang sama full DA. Sebenarnya belum ada role AE ya, tapi maksudnya kayak title AE itu belum ada analytics engineer. Cuman ada aku sama satu orang lagi itu kayak dedicated ke DBT banget, mulai dari infranya, setup project di awal gitu-gitulah. Jadi itu teman-teman yang kita sebut AE. Nah, untuk bikin modelnya, bikin SQL-nya ini kita udah
full semua DA nyemplung karena kita arsitekturnya udah ready lah. Semua DA nyemplung. Kenapa kayak gitu? Karena SQL itu kan Contents Business Logic ya. Dan role di data yang paling dekat ke business logic itu ya anak DA gitu. Jadi ketika mereka tahu bahwa query-nya harus di-store balik ke apa namanya warehouse ya. Misal mereka udah request nih, workflow-nya gini. Mereka ada request untuk nganalisa gitu ya, bikin dashboard atau segala macam lah. Terus mereka coba query tuh di silver layer. Oh ternyata eh, oke gitu, udah jadi dashboardnya. Tapi kan over the time, ketika datanya udah nambah di silver layer, ternyata kita baru sadar gitu. Oh, ternyata nggak bisa langsung di query di visualization tools gitu. Kita butuh gold layer. Kenapa? Karena query yang sama dipakai di banyak dashboard gitu misal. Atau query yang sama berat gitu. Jadi untuk optimize sisi eh, usability, optimize dari sisi cost, kita masukin ke gold layer kan. Nah, untuk yang bikin gold layer biasanya DA udah bisa ini sih, udah bisa turun tangan gitu. Nah, DE full nggak pernah bikin model gitu. Eh, Kecuali untuk matrix-matrix yang memang mereka pantau ya. Kayak apa ya, di kasusku itu matrix DE sendiri itu kayak eh, ngambil data dari apa ya, kayak Kibana atau Elasticsearch gitu ya. Jadi log-log dari mereka atau Prometheus lah yang udah jadi matrix gitu kan. Kan di Prometheus ya kalau teman-teman udah pernah nyemplung ke infra itu kan kayak kita bisa push banyak matrix di sana terus kalau misal mau disatuin di warehouse kan perlu ditarik. Nah, kadang teman-teman DE itu juga bikin model untuk itu gitu. Karena ya secara bisnis mereka udah tahu matriksnya mereka sendiri yang pakai gitu kan. Cuman kebanyakan sih aku bisa bilang DE nggak pernah nyentuh model sih, DBT model. Jadi mereka cuma maintain workflow sama koneksi-koneksi aja. Benar tadi yang profiles.yml tadi, koneksi-koneksi aja. eh Jawab enakan dari Mas Henry ya, enakan DS sama BI Engineering kali ya. Ya, jawabannya persis kayak Mas Radian, Mahardian Yusuf, semua role tuh pasti ada plus minusnya. Tergantung kitanya aja sih, kayak kayak aku sendiri ya, walaupun title data analis gitu ya, tapi kan kadang kita kangen gitu ya untuk megang hal-hal yang teknikal gitu. Jadi ya udah agak geser dikit ke analytics engineer atau per DBT-an inilah. Jadi nggak masalah gitu di aku. Tapi untuk teman-teman yang data analisnya mentok kanan gitu, maksudnya kayak mentok ke bisnis gitu ya. Ya mungkin mereka lebih senang untuk ngulik lebih dalam sisi bisnisnya gitu. Kayak contoh misal mereka lagi ngulik marketing gitu ya, lagi bantuin teman-teman marketing untuk lebih data driven gitu ya. Nah, ada juga teman-teman yang lebih suka untuk ngulik marketing tuh kayak gimana gitu dalamannya. Misal sampai sampai ikut masang ads atau sampai ikut apa namanya? Ya masang ads terus bukain kayak Google Analytics-nya, setup Google Analytics dan segala macam itu kan mentok ke bisnis ya. Mereka lebih suka untuk ngobrol sama tim bisnis gitu. Jadi tergantung sih. Bisa dibilang semuanya ada plus minusnya. Ada pusingnya masing-masing lah. DE lebih pusing dari DA. Ah, ya, I would say yes. Apalagi kalau DE di company yang jauh lebih besar ya, teknologinya nggak sesimpel yang kita bahas 3 hari ini pasti kayak mungkin mereka harus handle juga data streaming dan segala macam. Jadi jauh lebih teknikal. Yang aku jelasin 3 hari ini ya irisan aja sih kayak sisi bisnisnya ke apply di SQL, sisi engineeringnya ke apply ketika bikin bikin workflow gitu kan. Jadi ya setengah-setengah lah gitu. Siska AE dulu kali cocok kayak eh, ya benar DA sekarang udah banyak di main AE itu bener banget. Jadi
Ya kayak yang Mas Rozi kalau nggak salah share di Twitter itu ada teman dia nyariin junior AE tapi pernah pegang warehouse ya. Yaitu sebenarnya junior DA tapi pernah pegang warehouse gitu kan. Ya sebenarnya dia nyari AE junior aja gitu. Dan jarang sih AE junior kayak kan biasanya kita kalau di role data itu kan baru ke expose data warehouse, ke expose hal-hal yang agak rumit itu kan ketika kita udah nyemplung kerja ya. Kalau nyari yang junior udah ke expose warehouse berarti dia punya gritness ya atau kemauan belajar itu jauh lebih dari yang lain sih. Makanya dia berani kayak pegang warehouse sendiri, mungkin subscribe ke GCP gitu ya, yang ada free tier $300 tuh mereka subscribe gitu. Jadi itu greatness atau passionate ke hal-hal teknikal gitu berarti di ini sih. eh Wait, kok mulai panjang? Wait, dari Mas Ridwan dulu. Out of topic, bedanya analytics engineer dan BI engineer itu apa ya? Sebenarnya sama sih. I would say itu dua hal yang sama persis. Cuman gini deh, sejarahnya ya, sejarahnya. Ini lagi-lagi ya, role di data itu kan tergantung siapa yang nge-up ya. Kalau dulu data scientist tuh siap Bloomberg kalau nggak salah nge-up itu sampai sampai rame banget gitu kan. Nah, analytics engineer itu di-up sendiri sama DBT Lab. Jadi DBT Labs itu memang mengkotakkan ya orang-orang yang ngurusin warehouse itu namanya analytics engineer gitu. Nah, tapi sebelum DBT Labs itu menggaungkan role namanya analytics engineer, dulu itu udah sempat rame namanya BI engineer. Yang didefinisikan di market, BI engineer itu lebih luas sedikit. Jadi dia ngurusin warehouse, fokusnya ngurusin warehouse, terus ngurusin pipeline juga dikit. Jadi yang kita lakuin di sini itu pipeline juga kan ETL gitu-gitu. Dia ngurusin itu, dia ngurusin visualisasi dikit. Jadi kayak all around di data gitu BI engineer. Cuman BI engineer ketika udah nyampe visualisasi, biasanya udah dibantuin sama role lain namanya BI analyst gitu kan. Nah, sedangkan kalau analytics engineer didefinisikan sama DBT Labs itu cuman ngurusin DBT doang, ngurusin transformasi doang gitu. Dia nggak ngurusin ETL yang kayak gini. Kita kan coba ETL ya kemarin ya. Dia nggak ngurusin ini gitu, analytics engineer. Tapi I would assume kalau teman-teman BI engineer atau analytics engineer ya udah udah set ekspektasi lah bahwa bakal ngerjain pipeline dikit-dikit itu aja sih. Kalau di Indonesia ya. Mas Henry, kalau dari DA, either Analytics Engineering, kalau misalnya Data Science Engineering, ada nggak gabungan Data Science nama Engineering? Data Engineering, soalnya gue pertama kali belajar Data Science, belajar Machine Learning, EDA pakai Python. Di sisi lain, gue juga belajar Data Engineering, SQL, MySQL, Talent, OpenStudio. Oh, agak agak susah ya. Sebenarnya kalau irisan antara data science dan data engineering yang paling mencolok itu adalah role-nya machine learning ops atau machine learning engineer gitu ya. Karena dari sisi technical mereka juga juga butuh tahu Kubernetes, butuh tahu Docker gitu ya, butuh tahu API, bikin REST API gitu gitu kan. Karena model ini harus di-up ke production gitu kan. Jadi data science fokus ke research doang. Nah, tapi kalau kasus yang dibilang kayak SQL, Microsoft SQL sama Talent, untuk sekarang sih arahnya itu udah lumayan dikuasain sama DS juga ya, karena SQL tuh ya basic ngambil data ya SQL gitu ujung-ujungnya sebelum kita olah ke Python, usahakan kita tarik datanya udah bersih, udah ketransform secara rapi gitu ya. Dan itu anak data science juga punya gitu SQL. Nggak, not necessarily itu skill spesifik di DE kan. Jadi di anak data semuanya SQL punya. Talent ini kan ETL ya, ETL tools sebenarnya. Talent Open Studio. Ya itu skill DE, tapi
kayaknya nggak terlalu kepake juga di bagian ML Ops atau ML Engineering sih. Eh, untuk istilah data science engineering kurasa belum ada. Paling ya itu ML Ops atau ML Engineering aja. Semoga menjawab. Mas Rangga, lagi nyoba nginisiasi DBT di tim Mas. Berarti idealnya DBT ini ada repo sendiri ya, biar bisa build as Docker image, terus diorchestrate pakai Kubernetes Server. Kira-kira effort impact-nya segimana sama yang diterangin di sini. Oh, oke. Ini agak sneak peek dikit ya, semoga aku nggak kena NDA, ya Allah. Tapi anyway, eh sebenarnya yang aku lakuin tuh kayak yang Mas jelasin sih. Jadi kita punya dua repo ya, dua repo. Ini repo Airflow atau repo pipeline gitu. Ini ada repo DBT. Nah ini kan kebetulan aku pakainya ke GCP. Jadi ini langsung ke nembak ke GCP Cloud Composer. Nah, untuk repo yang di BT itu aku build sendiri. Ya, ya, ini proses build image, misalnya ini proses build image, terus ada proses push ya, push ke, kalau di aku pakai Google berarti artifact registry. Nah, terus yang bakal nge-spawn si Kube dan segala macam itu dari sisi komposer kan. Berarti misal ini ada DAG di dalamnya, ada DAG, terus ada Kube cluster ya. Aku lupa itu, ini di set DE sih Kube clusternya, aku cuma panggil operatornya aja. Intinya ada DAG, dia bakal ngehit di sini, dan Kube cluster ini bakal ngepull ya, ngepull si image-nya dari artefak registry juga. Jadi itu persis apa yang Mas jelasin tadi. Nah, impact-nya adalah kita nggak bebanin seluruh computing resource itu ke Cloud Composer karena dia jalan terpisah. Karena di sini kan dia punya computing resource ya, RAM, CPU, dan lain sebagainya. Jadi ketika DBT-nya lagi running, terutama kalau kita pakai approach yang advance tadi ya. Approach yang advance ini kan kita nggak batasin thread dari, oh yes, lupa aku tadi. Yang advance ini kan kita nggak batasin thread ya. Dia running per model, per model, per model. Jadi thread di DBT-nya itu bakal ke skip gitu. Sedangkan kalau pakai yang basic atau yang ini lah ya, dia kan kita cuman define selector ya. By default dia masih baca uh, thread-nya gitu. Jadi ke limit berapa concurrency-nya di DBT. Nah, kalau pakai advance terus nggak pakai UB segala macam ini, dia bakal berat banget karena bisa jadi ya dari pertama kali run, bentar, aku coba ini lagi deh, jalanin lagi. Dari DBT compile terus kayak uh, downstream yang pertama itu kan bisa kayak ratusan atau puluhan gitu ya. Jadi itu bikin bikin beban juga di sini nih. Jadi paling enak didesain. Nah, impact effort kurasa sih mirip-mirip aja ya sama di sini. Eh, kurang lebih sih kalau pakai Kubernetes ya dependensinya enak gitu. Walaupun bukan aku yang ngeset ya, ini aku nggak tahu hands-on-nya enak apa. Tapi dan fleksibel gitu masalah resource. Kan ya itu sih dari sisi anak DE-nya waktu ngeset di awal ya udah infrastruktur overhead juga. Dulu waktu POC pertama kali ini belum pakai Kube cluster, tapi pakai VM kosongan. Jadi pakai compute engine biasa. Eh, DAG-nya bakal SSH ke sini, SSH bakal nge-pull ke artifact registry.
Cuman masalahnya adalah Docker kan biasanya menyisakan banyak-banyak kotoran ya, quote on quote ya, kayak case dari build, terus case dari run gitu ya, kontainer-kontainer yang mati tapi belum ke delete gitu ya. Jadi kita perlu satu schedule lagi. Kebetulan aku pakai cron job biasa di sini untuk ngebersihin yang kayak gitu gitu. Karena beberapa kali penuhnya itu di disk, bukan di CPU. CPU-nya mah aman-aman aja gitu. Karena emang bebannya kan di query, di warehouse. Itu sih paling jawabannya dari pengalamanku. Ini mulai banyak nih kita ngobrol nih. Dari Mas Mahardian, misal tim data udah cukup banyak, sekitar puluhan, dan kebutuhan data mart juga banyak setiap departemen bisnis. Kira-kira untuk pembuatan profil di DBT ini seperti partner warehouse itu atau per project ya, agar efisiensi proses, tidak terlalu banyak profil, dan juga memudahkan tracking prosesnya, tidak terlalu banyak model dalam satu profil. Oh, sebenarnya aku nggak punya jawabannya gimana-gimana. Maksudnya aku belum pernah mengalami gitu. Kebetulan timku lumayan kecil ya, kayak tim data aja cuman belasan, dan data analis atau yang hands on ke Mas Titus, kameranya kebuka. Ya, thank you. Takut masuk ke YouTube aja sih sebenarnya mah. Anyway, eh, baru belasan dan sekarang sih aku cuman satuin ya. Jadi project di nya cuman satu, yang dibedakan cuman ininya aja, eh, outputnya aja. Karena kan kita ada dev, ada staging, ada production gitu ya, dan masing-masing koneksinya beda gitu, URL dan passwordnya beda gitu. Eh, Cuman pernah ngobrol juga sama salah satu vendor di US gitu, yang dia kayak advice pakai DBT juga. Mereka juga saranin untuk mecah profil itu per eh, departemen juga gitu. Jadi mereka nyaraninnya kayak gitu, dan dia di manage dalam satu repo gitu. Jadi mono repo untuk DBT doang. Tapi projectnya banyak. Enak apa enggak, belum nyobain, karena sejujurnya satu project pun dengan sekarang ya load di BT-ku itu sekitar 200 model itu masih kebaca ya, maksudnya masih ke maintain dengan baik, jadi belum terlalu nemu use case yang butuh dipecah, karena eh, layer data martnya masih ada dalam satu koneksi ke BigQuery itu sendiri gitu. Mungkin kalau misal organisasinya ada banyak data warehouse gitu ya, kayak BigQuery-nya ada banyak, ya memang udah selayaknya gitu dipisahin gitu kan project-projectnya. Mungkin itu aja sih jawaban dari aku. Sorry kalau belum terlalu detail karena belum pernah mengalami. Daging nih yang terakhir, thank you Mas Rahman. eh Dulu speaker yang ngajar ML tinggal belajar FDBT. Kalau Airflow kepake nggak di ML Ops atau ML Engineer? Kepake. Airflow itu kepake banget di ML Ops. Jadi gambarannya gini, nggak semua model itu perlu di-serve di API. Karena nggak semua model harus se-real time itu gitu, atau di-hit apa namanya, dikonsum sama tim lain kayak tim back end atau tim front end gitu ya. Ada juga model yang kita bikin internal itu runningnya by schedule, kayak apa ya, let's say RFM analisis lah, itu paling gampang ya. RFM analisis untuk segmentasi user gitu ya. Eh, RFM kan nggak machine learning ya. Ya katakanlah clustering lah, clustering untuk eh, segmentasi user. Nah itu kan kita bisa schedule ya, by month atau by quarter gitu kan. Nah ya udah tinggal di embed di Airflow aja gitu, nggak masalah, dan kepake banget. eh dari Mas Aditya, Mas ngelakuin CI/CD juga kah, SDA di company sekarang, atau ada tim ops, DevOps sendiri, koordinasinya gimana? Untuk project DBT sayangnya aku melakukan sendiri gitu. Eh
Jadi kalau di GitHub itu kan lumayan straightforward ya. Mungkin teman-teman butuh belajar kayak seminggu 2 minggu aja gitu untuk GitHub Action. Wait, mana projectnya tadi? Kok hilang? Partner, partner workshop Airflow. Nah ini kan ada GitHub Action nih. Sebenarnya ada banyak template kayak deploy itu ini Amazon ECS, terus apa lagi ya? Tencent Kubernetes Engine itu ada banyak lah. Cuman eh, kalau kita setup manual gitu ya, kita sebenarnya kan cuma mendefinisikan YAML doang nih, YAML doang. Nah, caranya ya pasti belajar sih. Aduh, aku salah ngomong. Ya, pokoknya belajar dulu lah cara kerja YAML di sini gimana cara nulisnya gitu kan. Terus ya udah apa aja yang dibutuhin. Misal step pertama itu ya pasti check out ya. Check out nanti coba cari tahu check out itu gimana. Terus build Docker gitu kan inside CI/CD-nya. Terus push Docker to registry gitu ya. Eh, udah selesai CI/CD-nya itu doang gitu. Tapi ada tambahan lagi sih. Waktu PR di bagian CI ya, continuous improvement, itu aku implement satu package namanya dbt dry run. Jadi ini untuk QA lah ya, quote unquote QA gitu. Jadi kita nge-dry run semua SQL yang kita punya ke warehouse kita. Kan dry run itu kan nggak makan biaya ya. Jadi daripada kita run asli gitu, dbt run itu waktu CI/CD untuk ngecek udah ada yang gagal atau salah develop gitu. Jadi waktu open PR, dbt dry run ini bakal jalan gitu. Ini bisa dieksplor juga ya kalau emang teman-teman mau implement. Ini enak sih. Kita dry run terus running beberapa model atau semua model. Ketika sukses, ya udah GitHub Action-nya pas gitu. Atau PR check ya, biasanya PR check-nya pas gitu. Ketika ada yang fail ya PR PR check-nya bakal fail juga. Jadi itu jawabannya project DBT aku ngelakuin sendiri dan kalau memang dibantu DevOps, koordinasinya ya sebenarnya DevOps itu kalau kalau DevOps-nya pinter ya, tinggal kita kasih how to run aja locally, biasanya mereka udah bisa translate ke CI/CD mereka sih. Itu jawaban untuk pertanyaan kedua, koordinasinya gimana? Eh Tech Winter, oke aku skip ya, sorry. MLOps itu datanya dari Airflow langsung ke ML model, ya itu bisa juga. Jadi kalau di sini kan contohnya ya, ada load terus trigger dbt cloud job run terus ada ML training ya kayak gini lah. Kira-kira prosesnya gitu di company juga kayak gini, jadi kita pastiin dulu datanya udah ada di model terus machine learningnya pakai si data tadi gitu, di table tadi. Mas Rangga, sorry mau nanya lagi, berarti model dbt advance itu sesuai cuma buat dalam satu kali jadwal gitu ya? Terus harusnya model yang by schedule bisa digabung. Terus harusnya oke. Eh, kalau ada model yang jalan ad hoc itu enaknya organisasinya gimana ya Mas di DBT? Oke, aku jawab dulu. Yang advance untuk dalam satu jadwal, iya benar. Kalau mecah by schedule itu aku belum sempat nyobain sih sebenarnya. Eh, belum sempat copy di sini juga karena full punya kantor, jadi nggak boleh di copy mentah-mentah. Perlu dicek lagi di bagian sini sih Mas Rangga. Jadi kan kita udah nemu modelnya, terus kita di bagian sini ding, sorry. Di bagian sini kita cek node.text-nya ya. Text sama dengan apa gitu. Kita cek. Nah, ini tuh perlu di wrap lagi jadi make dbt pipeline kayak tadi kan, make dbt pipeline. Jadi tiap tiap kita baca schedule kita harus looping ke manifest gitu. Kalau Mas Rangga punya
cara lebih baik itu ketika cobain ya boleh-boleh aja gitu. Nggak perlu apa bacanya cuma sekali terus kita bikin pipeline-nya berkali-kali itu bisa juga sih harusnya. Nah, terus jadi gitu cara gabunginnya. Terus kalau ada model yang jalannya ad hoc, itu gimana organisasi DAG DBT-nya nih, Mas? Kebetulan, kalau yang ad hoc ini maksudnya by trigger kan. Jadi kayak kita nggak tahu intervalnya, tapi tahu itu ada kebutuhan gitu ya. Jadi kalau aku bikin satu DAG yang isinya, contohnya gini, wait. Ya nggak ketemu lah codingnya, tapi intinya gini. Misal, kan kalau misal di Airflow gitu ya, misal ini, ketika kita run di UI sini, Mas, itu kan ada config ya. Salah lagi. Mana trigger with config? Contoh pipeline yang trigger with config di sini mana ya? Oh ini trigger UI. Nah, kalau kita trigger ini, kalau kita enable param ya di DAG-nya, kita kan bisa specify nih conf-nya, konfigurasinya ya. Nanti ini kan yang dibaca oleh Python code kan. Nah, ini bisa di set node name gitu ya, atau model name gitu. Misal model name apa aja. Terus misal dipecahin dengan enter atau dengan koma itu tergantung nanti. Terus ada opsi lain, misal target ya, target dev atau target prod gitu kan. Atau opsi lain kayak full refresh or something gitu kan. Nah ini bisa di config. Jadi yang ad hoc biasanya aku masukin ke gini, ke sini gitu. Jadi satu DAG untuk SQL yang manapun atau DBT model yang manapun. Kalau misalnya ada kebutuhan, ya udah tinggal trigger aja. Itu sih kalau di aku Mas Rangga. Mas Maulana, aduh, nyanyain Devin ke aku. Mas baru-baru ini kan lagi heboh tuh si Devin. Nah, ada kemungkinan nggak banyak, bakal banyak SE yang bakal move ke DE mengingat untuk pindah menurutku paling dekat skillnya keterampilan SE bukan backend. Gimana pendapatnya? Sejujurnya Devin juga bisa ngerjain ini kan. Kalau dia udah belajar gitu ya AI-nya udah di-train pakai model-model yang atau kode-kode yang dipakai sama data engineer ya Devin bisa ngerjain juga gitu kayak sama aja gitu. Maksudnya yang mau aku bilang adalah both software engineer dan data engineer dan any role di tech sebenarnya juga apa ya dalam posisi bahaya dengan Devin gitu. Cuman aku nggak tahu ini bakal secepat apa. Cuman hipotesaku ya dia nggak butuh butuh 5 sampai 10 tahun loh untuk mereka benar-benar bisa setara dengan junior data engineer atau junior software engineer. Nah, opsi buat kita apa sebenarnya daripada kita takut tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan? Ya udah fokus ke grinding gitu, fokus ke upskilling, fokus ke memperkaya skill, memperkaya knowledge. Karena kan ujung-ujungnya AI itu butuh input ya, butuh prompt ya, butuh prompt. Nah, ketika kita mencoba berdamai dengan AI, tapi kita ngasih promnya salah-salah terus, ya AI-nya nggak bakal bagus gitu kan. Tapi bayangin kalau kita udah pinter, terus dibantu AI pula gitu, produktivitasnya bakal lebih cepat. Kayak kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi karena kita males untuk melakukan itu, ya udah suruh Devin gitu. Produktivitasnya jauh lebih cepat. Jadi kayak contoh, eh, kita nggak pernah belajar Airflow sama DBT gitu sebelumnya. Terus ada problem yang emang harus diselesaikan oleh itu. Terus teman-teman langsung lempar aja gitu ke Devin. Tolong selesaikan warehouseku berantakan gitu kan. Ya udah mereka apa si Devin ngasih kodenya agak ngawang kan. Nggak exact ke masalah kita kan. How if kalau kita memang udah tahu gitu. Oh ini possible solutionnya ini suruh Devin implement, suruh Devin nulis code gitu kan. Ya udah gitu. Eh, waktu kita jauh lebih kesimpan, lebih produktif jatuhnya gitu.
eh namanya juga David datanya. Anjir lucu lagi. Eh ya, sekian khotbah soal David. Lanjut jawab lagi. Data Science Associate atau senior yang udah kuasain Airflow, Kafka, aku nggak tahu ya ini ada Mas Dio nggak? Kalau ada Mas Dio nanti boleh jawab lah. Tapi setahu aku ya, Gimana? iya masalah sertifikasi. Aku nggak pernah ini Mas, nggak pernah menemukan sertifikasi khusus role gitu. Yang ditemuin, aku coba dijawab ya. Yang sering aku temuin kan sertifikasi itu by product atau by tools ya, kayak kayak apa ya TensorFlow gitu ya, TensorFlow certificate gitu ya. Nah itu ya udah gitu, itu berarti kita udah gain knowledge di tools atau knowledge ya di tools tersebut gitu atau di framework tersebut gitu kan. Atau sertifikasi di Azure gitu atau di AWS dan segala macam. Nah untuk pertanyaan yang sertifikasi DE bisa jadi MLOps atau ML Engineer atau harus sertifikasi lagi itu aku nggak bisa jawab sih Mas Dio. Mungkin Ya, jadi gini, kalau di Google itu ada, di GCP itu ada Professional Data Engineer Certification, Professional Data Analyst Certification ada, ya kan? Terus di Coursera juga ada Cloud Data Engineer Professional Certificate. Tapi kalau kayak gitu-gitu guys, itu rata-rata nempel ke produk gitu ya. Maksudnya kayak misal nih Azure ya, Azure aja. Azure Data Engineer ada kok. Gua kemarin ngambil kan Azure AI ya, AI apa sih? 102 AI 900 gue dapet kemarin. Terus habis itu GCP, AWS gue juga pernah dulu AWS Glue ya, ETL with AWS Glue gue pernah ambil sertifikasinya. Gini sih, data engineer ada sertifikasinya ada, tapi nempel ke produk gitu. Jadi nggak bukan yang sebagai data engineer yang kayak BNSP gitu ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu enggak sih. Lebih ke arah kayak dia nempel ke produk atau kalau mau ikut si Coursera juga sama, Coursera itu juga sama GCP ya. Jadi learning path-nya atau ngevisitnya tuh lebih ke arah ke cloud-nya dulu, cloud provider dulu, baru role apa yang bisa atau tools apa yang dipakai di situ untuk role-role tertentu gitu sih. Tapi kan sekarang kalau GCP data engineer mah udah bagus lah. iya, Terus iya, ya, terus Hendry tadi nanya tuh untuk ke ML engineer, ML ops beda lagi dong. ML engineer, ML ops engineer itu atau ML ops itu beda sendiri gitu. Jadi di Google GCP ya, GCP ML ops certification itu ada sendiri. Professional ML Engineer Certification itu ada di Google Cloud, di ADX juga ada, di Coursera Machine Learning Engineer Professional Certificate juga ada. Tapi ya pakai tools mereka tetap gitu sih. iya, 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 Nah, iya. MLOps sama kok gitu. Iya, Itu mungkin guys. kalau MLE, MLOps, bayanganku ya ini, bayanganku kalau di Google mungkin belajarnya eh, nyerempet ke DE, kayak misal pakai PubSub-nya juga, Heeh. terus Vertex mungkin AI juga biasanya. Vertex ya AI. berat di Vertex AI, mungkin sertifikasi DE nggak sampai Vertex AI gitu ya. Heeh. Oke, lanjut dari Mas Rizky. Mau tanya kalau junior DE apakah atasnya sama kayak yang Mas jelaskan selama workshop ini atau ada batasan hanya sampai konten tertentu? Sejujurnya aku belum pernah hiring junior DE, jadi mungkin Mas Dio lebih bisa jawab lagi ya. Sorry Mas Dio, aku suruh jawab dulu. Tapi eh, apa ya? Kalau dari aku sih kayaknya iya sampai workshop ini. Kayak pengetahuan data modelingnya ya, terutama ya, dan pengetahuan Airflow-nya, seenggaknya ya yang aku jelasin di workshop ini sih untuk junior DE. Mas Dio mau nambahin? Makanya gue udah encourage kan dari kemana yang kayak guys datang gitu gratis ya. Itu ilmu mahal tuh gitu maksud gue kayak karena apa ya? Iya junior DE itu ngerjainnya bahkan kadang lebih sempit tuh, ya kan? Kadang cuma Hmm, ngurusin ini kalau di istilahnya tahun ini kan apa tuh kemarin bronze, gold, silver layer ya Tanya. ya, Kalau di gua itu istilahnya layer satu, layer 2, layer 3 ya. Jadi kalau selama gua kerja itu layer satu itu biasanya replikasi ya. Jadi kayak one to one replication dari source ke mana? Ke ke mau arah ke analytical intinya di data warehouse lah. Terus kedua itu kan adalah transformasi yang which is where is transformation happen. Yang ketiga adalah data mart ya atau layer ketiga gitu kan. L1, L2, L3 gitu atau S1, S2, S3 biasanya dinamain kayak gitu di beberapa company yang gue pernah kerja. Jadi
Biasanya guys, kalian nggak perlu ngurusin L1, L2 bahkan. Kalian cuma ngurusin gimana cara bikin L3. Kalau junior data engineer itu sebenarnya kerjaannya sama kayak AE, tapi nggak analisis gitu. Itu kalau junior banget ya, maksudnya kayak entry level banget. Tapi kalau udah mulai kayak title-nya udah hilang, juniornya data engineer, nah itu udah mulai tuh. Bisa jadi ada dioptimasi dari sisi data quality, ya kan? Tergantung dari sisi eh, journey company kalian sih gitu. Misal katakan journey company kalian udah mature ya, mungkin bisa jadi kalian ngurusin di bagian kiri gitu, bagian kanan kayak gitu. Itu kan ada tuh di PPT-nya Tony ya kemarin itu. Itu sih. Jadi data engineer itu semakin senior, semakin ngurusin banyak aspek gitu. Ibaratnya dari kiri ke kanan. Kalau istilahnya tadi kemarin upstream downstream ya. Nah, Yap. kalau semakin junior itu semakin sempit. Kalau kita udah belajar Airflow DBT ya udah itu yang dikerjain, nggak ada lagi. Mungkin misalnya contoh, misal kalian pahit-pahit banget, ternyata kalian dapatnya adalah kerjaan di bank gitu. Sebenarnya apa cara berpikirnya sama gitu ya. Misal ini bukan bank digital ya. Kalau bank digital gue tahu apa beberapa toolsnya itu ini beberapa toolsnya itu udah modern lah. Nah, tapi kalau misalkan bank yang jadul mungkin pakai Cloudera, tapi mirip gitu, pakai Hive misal, pakai apa Chainify misal, terus pakai apa lagi apa ya? Pakai Ozzy namanya. Kayak Airflow-nya di Apache itu di Cloudera itu Ozzy. Jadi ya udah cuman beda interface doang, beda software doang, tapi ininya sama gitu. Maksudnya garis besarnya sama. Itulah. Dan data model yang kita belajarin di BT itu pakai terus lah ya. Ibaratnya gitu sih, Tom. Jadi kan itu kan Iya. sebenarnya di BT yang mengadaptasi data model kan kayak gitu. Jadi it's it's a good fundamental guys. Makanya gue bilang ayo datang. Tapi kan udah ada di YouTube juga. Jadi silakan gitu. Makanya bener dong sesuai janji gue ya. Democratize democratize ini ya, democratize knowledge ya, mulai dari data engineer. Ya, Jadi kalian nggak takut gitu. Dia nggak sesusah itu kok. Jadi pelan-pelan tapi gitu belajarnya itu sih. ya, ya, ya. Thank you juga buat Tony sebagai instructor kita ya. Kita berikan applause virtual di reaction. Udah mau 3 hari belajar gitu. Mantap, mantap. Thank you yang udah ngikutin ya. Ini hari ketiga sisa 24 loh. Hari pertama kayak Iya, iya. ratusan. Benar, Anyway, benar, benar. thank you buat semuanya lah. Oke, paling aku coba nambahin ini ya, Mas Henry ini kan kayaknya lagi di persimpangan jalan gitu ya, mau ngambil posisi apa gitu. Cuman aku mau nambahin insight aja. Kita ngobrol ngobrol casual aja lah. Sejauh penglihatanku, ini aku juga observasi ke Mas Dio gitu ya. Teman-teman yang udah senior atau jadi quote-unquote data leader lah ya. Jadi head, jadi DE lead dan lain sebagainya itu generalis di awal gitu. Jadi semua role data itu dipelajarin gitu. Mas Dio belajar DS pasti pernah implement DS juga di real use case, terus belajar DE juga sampai baca buku dan segala macam implement DE juga. Jadi jangan jangan terlalu spesifik di awal sih, apalagi early career ya. Kayak cobain aja semuanya gitu. Pelajarin aja semuanya. Nggak usah terlalu mikirin ke depannya mau gimana gitu. Tapi yang pengen aku sampaikan adalah ketika skill set kita di data itu lumayan komplit dari ujung ke ujung, itu akan sangat mudah gitu mengarungi kerasnya dunia tech atau kerasnya dunia data. Itu aja sih paling tambahanku ya. Jadi kalau misal kita masih early career, eh, jangan terlalu pusing lah untuk kayak posisinya mau apa. Karena observasiku sejauh ini teman-teman yang lebih senior, Mas Rifan, Mas Dio, Mas Arya Dipta gitu ya, itu hampir semuanya palu gada gitu di early career mereka gitu. Makanya pengetahuannya komplit. Itu sih. Mas Dio ada tambahan nggak soal itu? Aku sebut-sebut lagi nih. Iya, cukup. Ya, sebenarnya itulah. Ya gitulah. Tanya Rangga tuh. Mana Rangga? Rangga ada tuh tadi. Oh, ada. Gue ketemu Rangga tuh 2000 berapa ya? 2020 kalau nggak salah. Rangga lagi ngerjain data science akademinya ini, home credit ya kayak. Wah, Rangga salah satu orang yang jago tuh. Dan terus Rangga jadi jago beneran karena emang dari awal bukan gara-gara gue yang bikin jago ya, bukan. Tapi Rangga emang udah jago dan dia udah pernah kerja di Katalis kalau nggak salah. Itu gue inget tuh sama Rangga dulu kayak kita nge-crack ya satu masalah yang pakai machine learning gitu-gitu. Jadi ibaratnya apa yang ada di depan kalian aja, menu yang ada di kalian itu kita inilah kita apa? Kita serve lah. Iya, literally Ya. bikin Bang Jago. Benar-benar. Pernah kerja di Bang Jago juga kalau nggak? Pernah di Katalis gitu kalau nggak salah ya.
Itu sih. Jadi kalau menurut gua apa ya? Ya nggak kerasa guys itu kalau misalnya katakan lu kayak ya udah gua iyain deh gas gas gas. Nanti pasti nggak kerasa. Tadi ada pertanyaan sih Ton. Ini nanti mungkin dari gua dulu Ton. Habis itu lu jawab Ton. Ah, Pengen nanya Mas, kalau tools IL di ILT biasanya pakai apa ya Mas di kerjaan move-nya? Apa langsung pakai script Python kayak SQL Alchemy di workshop ini udah cukup? Nah, kalau di kerjaan itu kalau dulu itu banyak kan pakai ini guys, Cloud Function. Kalau nggak Cloud Function, AWS Lambda. Karena emang Python kan. Jadi dulu itu gini, untuk membuat satu script gitu itu susah. Maksudnya scriptnya nempel di mana gitu kan? Pemikiran kita scriptnya nempel di mana. Nah, sejak adanya DBT itu sebenarnya udah game changer. Apalagi DBT bilang gini, lo bisa transformasi pakai SQL loh. Kurang gampang apalagi gitu kan kata DBT. Habis itu dibilang lagi, lo nggak bisa SQL nih, ada Python juga. Kalau lo udah keseringan transformasi pakai Python nih, ada Python, ya kan? Di DBT kan ada SQL, ada Python model kalau nggak salah, SQL model, Python model. Jadi dari situ ya itu udah ngebantu banget sih gitu. Tapi kalau misalnya katakan tools lain yang lu tanyain tadi, kalau kita balik ke zaman dulu ya, kita cuma mainnya pakai Airflow, Cloud Function atau Airflow, Lambda. Udah itu doang. Tapi kalau yang lebih orang yang punya modal lagi, berarti orang yang dengan jargon-jargon big data lah, institusi besar gitu. Pasti mereka Cloudera satu stack gitu. Pasti end to end tuh Cloudera. Pasti kayak di awalnya pakai Hive gitu ya, data warehouse, terus habis itu mungkin ada Kafka juga streaming gitu ya. Terus habis itu pokoknya Apache satu stack nih. Itu ada Zookeeper juga, ada Ozi buat scripting, buat apa? Buat scheduling buat DAG, tapi kadang juga Airflow, tergantung sambungannya kemana. Terus habis itu di akhir itu biasanya ada Jupyter atau kalau dulu namanya Zeppelin ya, Zeppelin, terus ada CDSW. Nah, itu jadi CDSW. Jadi kemungkinannya ada dua itu. Dan setahu gua kalau di Gojek dulu itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman gua di sana ya dulu mereka pakai sama sih, mereka pakai Airflow sama ini kok kalau nggak salah code function ya, pokoknya scriptnya ditaruh somewhere lah, pokoknya harus ada tempat yang dimana nge-host scriptnya gitu untuk nge-schedule itu sih. Kalau iya, dari iya, lu kan kira-kira apa biasanya yang di tempat-tempat lu kerja biasanya pakai apa sih? Airflow DBT juga kan atau yang lain? iya. Most of our use cases udah terselesaikan di Airflow sama DBT ya. Terutama untuk data-data dari internal kita gitu ya, dari OLTP database itu untuk tools EL-nya atau extract load-nya itu ya udah di Airflow. Cuman kita custom sih Airflow-nya kayak bikin apa ya namanya framework lah, internal framework biar lebih enak maintain-nya. Jadi kita cuma maintain sekarang itu maintain YML doang gitu. Jadi Python-nya udah nggak berubah sama sekali karena framework-nya udah rapih. Dan itu bisa baca banyak jenis database ya. Kalau backend-nya pakai Postgre ya bisa baca Postgre, backend-nya pakai Mongo ya bisa baca Mongo, MySQL ya bisa gitu kan. Untuk API juga bisa gitu kan. Jadi mostly udah terselesaikan di Airflow. Cuman untuk beberapa use case kayak apa ya data-data yang lumayan besar secara volume dan lumayan cepat secara velocity gitu ya, itu biasanya kita implement tools dari Apache yang lain sih, kayak Apache Flink sama Apache Spark. Jadi dua tools itu yang memang dipakai DE gitu untuk eh, apa namanya bikin EL, extract dan load-nya gitu. Tapi balik lagi, Apache Flink dan Apache Spark itu tetap harus di orchestrate gitu ya, atau dipantau gitu dengan Airflow gitu. Karena UI-nya mereka nggak terlalu bagus lah intinya. UI-nya Apache Spark itu cuma maintain cluster-cluster doang gitu, dan job yang lagi running. Untuk debugging dan segala macam kita perlu tembak lagi ke Airflow. Kapan dia jalan, terus lognya kayak gimana, itu perlu diorchestrate di Airflow. Jadi dependensinya gitu ya. Airflow itu kalau udah skala besar bukan lagi jadi tempat untuk komputasi, tapi tempat untuk ngeorkestrasi doang gitu. Komputasinya ya dipecah gitu. Ada yang di SQL langsung kayak di BT tadi, ada yang di Apache Spark, ada yang di Apache Flink gitu-gitu sih. Mungkin jawabannya itu untuk nambahin sedikit. Airbyte juga bisa dipakai ya kalau nggak salah IL Oh kan. ya, Airbag Nah, juga. Oh Airbyte ya, itu tempat gua juga pakai Airbag untuk Airbyte. koneksi-koneksi ke Google Sheet terutama ya. Kalau di tempat gua, eh, itu enak lah, itu tinggal klik-klik Data doang. integration lah ya, data integration Ah, tool. Minimum coding pula bener. Iya, lebih lebih gampang. Mantap mantap. sih.
Kalau lebih mahal kayak apa ya? Snowflake juga ada sih. Tapi Snowflake biasanya lebih ke DB sih. Data warehouse itu Snowflake. Ya, Snowflake data warehouse. Mantap sih. Udah selesai materinya ya tadi berarti ya. Udah aman ya. Udah. Mantap sih harusnya. Semoga bermanfaat ya guys. Teman-teman ada lagi yang mau tanya atau kita akhiri early gitu kan bisa biar bisa istirahat apa? Ini bukan Jumat ya, masih Kamis ya. Gue ngerasa ini Jumat, nggak tahu kenapa. Masih Kamis. Masih Kamis ya. Gue kayak buru-buru pengen Jumat kayaknya. Yang lain oke nih. Jadi udah sampai mana belajar data engineering-nya gitu ya. Mungkin nanti kita bakal bikin workshop-workshop lain yang mungkin sehari gitu ya kali ya biar rame benar-benar rame gitu mungkin beda kali ya ini vibes-nya. Tapi kalau di sini vibes-nya lebih private yang benar-benar pengen belajar gitu kan 3 hari banget. Walaupun churn rate-nya segitu juga nggak ada masalah sih. Karena terbagi juga tuh gitu. Terbagi ada yang di YouTube gitu kan. Gitu sih. Aman. Foto-foto dulu Pak. Bisa jadi. Bisa boleh sih. Boleh. Aduh, gue belum mandi coy. Hari ini gue belum mandi karena gak kemana-mana aja. Gue bertahan Mas. Siap. Ya. Harus bertahan. Siapa tuh? Besok ada interview Ikra Fellowship. Ikra Fellowship itu juga bagus ya. Silakan ikut. Itu fully funded ya. Kalau Ikra Fellowship itu untuk DE 12 jam. Yang gue siapin apa? Mental bisa. Selain mental apa ya? Dia namanya Ya, Bapak. Favivo mas bos aja, ya kan? Rekam aja omongan kita, rekam aja omongan Tony sama gua tadi, ya udah lo ikutin. Ini Benar, benar. biasanya kalau ILT itu di Airbyte sama di Airflow gitu, udah di BT gitu aja, nggak apa. Udah Aman aja. gitu lagi sih. Cuma beda Iya, framework aja. benar. Mantap guys, mantap. Oke, kita ending dengan foto-foto kali ya, foto yang bisa open cam foto. Boleh. Masih. Ya, gue coba open cam deh walaupun ya nggak jelas ininya. Iya, lo habis terawih juga ya? Ah, masih Ah, pakai sarung tadi. Mas Anjay ikut fellowship. Ini ada Titus nih. Ntar gue dikomenin lagi nih masalah itu. Masalah apa? Masalah kaos band. Mana ada Titus nggak? Hilang nggak Titus atau ada? Oh nggak ada Titus. Gue biasanya dikomenin masalah kaos band. Mas Hendri ikut fellowship. Wah ada Mas Alvin, Muhammad Habib, mantap. Yang lain juga banyak nih. Rangga, ya kan? Aditya, Mas Marli juga mantap. Oke guys, itu aja kali ya. Kita foto. Mana nih? Oh, belum masuk ya. Oke guys, kita foto ya. Mana nih? Gue tutup dulu. 1, 2, 3. Aditya mirip temen gue Fikri sumpah. Lu cocok jadi DE beneran. Fikri soalnya temen gue DE. Persis kayak lu mukanya. Sumpah. Amin. Itu persis asli. Lu cari Fikri Wicaksono pakai Ki. Itu ada. Tapi sekarang jadi SRE sih di Goto. Mantap. Keren guys. Thank you for the enthusiasm ya. Untuk hari ini kalian semua rocks. Itu aja paling dari gua. Makasih. Dari Tony mungkin yang nutup, silakan Ton. Lo yang nutup. Oh, Oke, ya kurang lebih sama lah ya, Morales, same. Ya, thank you buat teman-teman yang udah ngikutin 3 hari. Eh, Paling anekdot dikit lah, bahwa apa yang gua sampaikan ini beneran ngebantu gua di tempat kerja sekarang gitu ya, bahkan sampai dapat rekognisi dan di CTO gitu, bahwa BigQuery cost gitu ya, BigQuery cost berhasil turun 80%. Jadi ya itu Mantap. benar-benar powerful gitu. Yang mau gue bilang adalah dengan tools sesederhana ini aja teman-teman bisa berimpact gitu ke company atau ke kerjaan. Jadi nggak ada salahnya, dan thank you juga buat Mas Dio ya, dan Partner Learn, bisa dibilang Partner Learn udah nyediain ini secara gratis. Jujur ilmu mahal kalau 80% tadi itu dikonversi ke dolar itu, dan terus dibiayain gitu di workshop ini ya. Jadi nggak kerasa ya, Mas. Gede banget. Asik. Iya. Apalagi Jadi yang mahal banget ngajar ya. ya. Yang ngajar kecipratan lah gitu ya. Jadi mahal banget ininya Mantap. gitu. Cost per partisipan ya, cost per partisipannya jadi mahal banget. Dan ya bersyukurlah ada orang-orang baik kayak Mas Dio gitu yang bersedia ngasih ini gratis sampai ke YouTube segala macam kan. Jadi ya bersyukurlah teman-teman. Jadi thank you buat yang udah hadir.
Thank you buat Mas Dio. Paling itu aja dari gua. Sampai jumpa di workshop-workshop selanjutnya Sip. dengan materi-materi yang lain. Mantap. Ntar gue juga pasti bakal upload. Makasih guys. Kita ketemu lagi di workshop selanjutnya ya. Thank you juga udah sampai sejauh ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga lancar-lancar puasanya ya untuk yang menjalankan dan ya sampai ketemu lagi di Tweetline. Oke? Dadah guys. Thank you. Stop recording.